Bullying adalah tindakan menyakiti atau mengintimidasi seseorang secara berkali-kali. Biasanya lewat fisik, verbal, maupun lewat media sosial. Pelaku bullying biasanya merasa lebih kuat ataupun lebih berkuasa dibandingkan korban bullying. Hal ini membuat korban bullying merasa sulit untuk melawan. Beberapa contoh bullying yaitu seperti memukul, mengejek, ataupun mengucilkan seseorang. Tujuan dari para pelaku bullying yaitu agar korban bullying merasa insecure ataupun merasa tersakiti. Jumlah kasus bullying di Indonesia setiap tahunnya bervariasi. Namun, berdasarkan laporan dari UNICEF dan WHO, 1 dari 3 anak di dunia pasti pernah mengalami bullying. Kasus bullying paling sering ditemukan di lingkungan sekolah, namun bisa juga ditemukan melalui media digital, atau kita biasa mengenalnya dengan nama cyberbullying. Laporan dari PISA pada tahun 2018 dari OECD menyatakan bahwa rata-rata 23% anak di seluruh dunia pernah menjadi korban dari bullying. Untuk di Indonesia, data dari KPPBA serta survei dari UNICEF, terdapat 41% siswa di Indonesia yang mengalami tindakan bullying, maupun secara verbal, fisik, atau online. Sementara, data lebih baru dari KPAI menunjukkan bahwa masih tingginya tindakan kekerasan ataupun bullying, yang laporannya masih banyak sekitar ratusan setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak edukasi tentang bullying yang diberikan pada siswa, namun kasus bullying masih sering terjadi. Kami akhirnya melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus bullying, dan kami menyimpulkan bahwa materi yang disampaikan kurang menarik. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan untuk menyerap pesan yang disampaikan tentang bahaya dan dampak bullying. Maka dari itu, kami ingin menyampaikan edukasi mengenai bullying dengan cara yang menarik. Kami membuat board game yang dapat mengedukasi siswa atau siswi mengenai bullying. Bullying Busters adalah permainan ular tangga yang berisi edukasi, pertanyaan, dan juga afirmasi. Kami membuat permainan ular tangga yang edukatif untuk membantu para siswa-siswi remaja yang kurang teredukasi dan peka terkait masalah bullying dengan kartu-kartu yang menarik seperti question card, affirmation card, dan knowledge card. Nah, pasti penasaran kan bagaimana cara memainkannya? Berikut adalah cara kerja permainan ini. 1. Pemain melakukan hop pimpa untuk menentukan siapa yang dapat jalan terlebih dahulu. 2. Pemain yang memenangkan hop pimpa dapat mengocok dadu dan mulai menjalankan pion sesuai dengan angka yang didapat. 3. Pemain yang pionnya jatuh di kolom question card atau yang berwarna pink harus mengambil kartu tersebut dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Apa yang menurutmu menjadi penyebab utama perundungan di sekolah? Kalau menurut aku sih, masalah utamanya itu kayaknya pergaulan. Karena di pergaulan itu kalau misalnya kita salah pergaulan, bisa aja kita malah terjerumus ke pergaulan yang gak baik. Menurut kamu gimana, Naura? Aku juga setuju karena pergaulan emang ngaruh itu. Kalau menurut kamu, Zivanya gimana? Sama, aku juga setuju. 4. Pemain yang pionnya jatuh di kolom affirmation card atau yang berwarna biru dapat mengambil kartu tersebut lalu membaca dan meresapi makna yang diselipkan dalam kartu afirmasi itu. Suaraku berharga dan berhak untuk didengar. 5. Pemain yang pionnya jatuh di kolom knowledge card atau yang berwarna kuning dapat mengambil kartu tersebut lalu membagikan dan mendiskusikan fakta yang baru ia ketahui itu kepada para pemain lain. Anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Oh gitu, jadi dapat ilmu baru nih. 6. Pemain yang menang tentu saja adalah pemain yang berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Selamat ya Ziva, kamu menang. Setelah para pemain lain juga berhasil mencapai garis finish, maka dapat kita katakan bahwa permainan telah selesai.